Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP Al-Huda Kota Kediri. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang kandungan dan manfaat yang ada pada buah-buahan. Pada hari ini kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ini nanti yang akan kita praktekkan pada semester ini khususnya tentang buah segar. Tetapi untuk belajar teknik pengolahannya, kita belajar secara keseluruhan. Baiklah, kita mulai. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan selamat belajar. Teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik ini tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, berikut ini adalah macam-macam teknik pengolahan makanan panas basah. Yang pertama adalah teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang dimaksud bisa berupa air, bisa berupa kaldu, atau bisa juga berupa susu. Untuk teknik yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan ini adalah cara memasak dengan bahan cair sebatas menutupi makanan yang direbus. Jadi, kalau yang merebus tadi, yang teknik boiling tadi itu dia direbusnya semuanya tertutup. Kalau yang merebus menutup bahan pangan ini airnya hanya sebatas makanan yang direbus, tidak boleh melebihi atau kurang dari bahan pangannya. Menggunakan api yang kecil dan suhunya kurang lebih sekitar 92 derajat sampai 96 derajat Celcius, dan juga dimasak dengan waktu yang lama. Untuk teknik yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Braising ini adalah teknik merebus dengan sedikit cairan kurang lebih setengah dari bahan yang kita rebus, menggunakan panci tertutup dan sama menggunakan suhu api yang kecil. Untuk teknik yang keempat adalah stewing atau menyetup atau menggulai. Teknik ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya
dan direbus dengan cairan berbumbu menggunakan api yang sedang juga. Ketika sudah dicampur, didiamkan dulu, direbus dengan api kecil. Untuk teknik yang kelima, mengkukus atau steaming. Steaming ini memasak bahan makanan dengan uap mendidih. Sebelum mengkukus, bahan makanan dan alat pengkukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan keluar uap. Nah, uap air panas ini yang akan menyalurkan ke sekeliling bahan makanan yang akan dikukus. Untuk teknik mengkukus ini, nilai gizi dari bahan makanan ini tidak banyak yang hilang karena tidak langsung bersentuhan dengan air. Kita langsung ke teknik yang keenam. Teknik yang keenam adalah teknik mendidih atau simmering. Teknik mendidih ini adalah teknik memasak bahan pangan dengan cairan yang dididihkan terlebih dahulu, kemudian api dikecilkan dan direbus lama. Untuk teknik yang terakhir adalah teknik mengetim. Teknik mengetim ini adalah teknik memasak makanan dengan menggunakan dua buah panci. Panci yang satu berukuran besar, panci yang kecil berukuran lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lebih lama. Contohnya seperti memasak nasi. Jadi panci yang lebih kecil itu dimasukkan ke dalam panci yang lebih besar. Selanjutnya adalah teknik pengolahan panas kering atau dry hard cooking. Nah, ini adalah macam-macam teknik pengolahan panas kering atau dry hard cooking tadi. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Teknik ini menggunakan minyak yang banyak dan makanan yang akan kita masak itu terendam. Jadi nanti hasilnya dia bisa crispy. Untuk teknik yang kedua adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Mengolah bahan makanan dengan menggoreng di wajan datar atau yang biasa kita sebut dengan teflon. Itu dikasih minyak sedikit atau biasanya dikasih mentega. Biasanya teknik ini digunakan untuk membuat telur dadar seperti itu ya. Untuk teknik yang ketiga, teknik selanjutnya ini teknik ketiga adalah teknik menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak. Bahan makanan sudah dipotong-potong terlebih dahulu, lalu ditambahkan cairan sedikit agar nanti ada kuahnya sedikit. Yang keempat adalah teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang ini adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven yang panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi untuk ketiga teknik di atas itu semuanya menggunakan minyak ya. Minyak yang pertama itu minyaknya banyak, yang kedua dan ketiga itu minyaknya sedikit. Sedangkan teknik yang keempat, teknik memanggang ini dia tidak menggunakan minyak atau air. Teknik memanggang dibagi menjadi 3. Yang pertama, memanggang kering, memanggang dalam oven, memanggang dalam oven menggunakan wadah. Kalau memanggang kering itu contohnya dia biasanya digunakan untuk pastry, kue. Kalau memanggang dalam oven itu biasanya digunakan untuk kentang atau sayur-sayuran. Dan yang terakhir itu memanggang dalam oven menggunakan wadah, itu contohnya seperti puding. Jadi puding kan dia tidak bisa membentuk kalau tidak ada wadahnya. Jadi harus ada wadahnya dulu baru dia dipanggang. Untuk teknik yang terakhir ini adalah teknik membakar atau grill. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas teflon juga bisa, atau juga bisa di atas jeruji panggang.
ini adalah lepas dari dua teknik yang tadi. Ini dia berdiri sendiri, namanya teknik pengolahan pangan lainnya. Yang pertama, teknik pengolahan lainnya ini yang pertama adalah menghaluskan. Menghaluskan itu apa? Menghaluskan itu berarti membuat semua bahan itu menjadi halus dengan bantuan alat, misalnya menggunakan parutan atau menggunakan ulekan atau menggunakan blender juga bisa. Kalau yang kedua itu adalah mencampur. Mencampur itu berarti menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Jadi bahan apa saja yang kita butuhkan itu dijadikan satu, dicampur biar rata. Itu namanya teknik mencampur, dia tidak perlu dimasak. Untuk teknik yang ketiga adalah menyaring atau memeras. Menyaring atau memeras ini dia membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaring supaya memperoleh cairan yang bening. Kalau yang nomor 4 ini adalah teknik tidak perlu dimasak. Bahan pangan yang dapat dimakan secara mentah atau dia langsung bisa dimakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya buah dan sayur-sayuran. Baiklah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Jika kalian merasa ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa menghubungi Bu Pipit atau Bu Penny melalui WA. Untuk pertemuan kali ini kita belum ada tugas, tapi jangan lupa materi hari ini dicatat di buku catatan. Lalu sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.